Mbak, boleh ngobrol bentar? Itu nanti diapain sih, Mbak? Itu kalau swab itu? Nanti swabnya ada pengambilannya 2 kali di tenggorokan sama di hidung kanan kiri. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung cus. Apa nih? Kangen gue ya? Dih, kangen apaan? Kangen orang tiap hari ketemu kantor, kangen. Deh, orang gue nyapa penonton, ngapa lu nyaut? Apa kabar penonton semuanya? Kangen gue nggak? Coba tolong di kolom komen nanti gue pin. Balik lagi bersama gue, Dinora. Dinora kali ini gue pengen cerita kekesalan gue. Jadi kemarin gue diajak si Maskam secara paksa untuk ke rumah sakit nemenin dia. Dih, apaan maksa-maksa orang gua yang lu ajak mana gua nggak tahu. Maksa-maksa. Tuh gitu, nggak mau ngaku. Maskam tuh malu orangnya. Nah, pemerintah kan memperpanjang masa transisi PSBB. Dan gue lihat-lihat nih kayaknya si COVID ini nih, corona ini nih makin hari makin banyak menyebar gitu loh. Jadi gue pengen tahu apakah di dalam diri gue ini ada jiwa corona? Oh, bukan jiwa dong, maksudnya virus corona atau tidak. Penasaran juga, gue pengen ngecek gue bersih atau tidak. Jadi, karena kemarin si Maskam maksa gue ke rumah sakit Sin Carolus, ya sekalian lah gue pengen swab test. Nggak ada yang maksa, nggak ada. Masih pemalu anaknya. Steve, yuk. Kita mau kemana sih pagi-pagi? Tenang, lu ikut gua aja. Kita mau ke tempat terseram saat ini untuk manusia. Apa terseram? Yuk, Mana emang? Nih, lihat aja nanti ya. Tungguin. Lu pasti kaget lu. Nah. Sampai. Rumah sakit nih. Iya, Lu mau ngapain di rumah sakit, Steve? gua pengen tes swab. Buset. Tesap ngajak-ngajak gua, jangan dong. Ih, nanti banyak virus dan gitu-gitu, ih bahaya, ih nggak mau, ih. Ya elah, aman, udah tenang aja. Lagi pula, lu udah sampai sini emang Anda mau pulang sendiri? Ya. Jalan kaki? Enggak juga sih. Nah, ya udah. Langsung aja temenin ya. Wih, no touch. Tidak sentuh-sentuh. Ah, langsung keluar. Cakep. Terima kasih. Oke. Let's go. Udah sampai nih. Langsung kita tanyain aja. Gimana sih? Gimana mau daftar apa gimana? Gua nggak ngerti. Pokoknya tanyain aja. Ayo. Nah, itu tuh. Ada tempat penerima tamu. Waduh, kayak kawinan. Enggak, langsung ada security-nya. Selamat pagi. Pak, saya mau cek swab. Itu gimana prosedurnya? Oke, nanti tunggu dulu Pak ya, nanti saya panggil dulu marketingnya bentar. Oke, siap. Dipanggil marketingnya. Kita lihat. Pengen tahu gua. Sebenarnya deg-degan gua tuh. Ini. Halo, Oh, ya Mas, halo, bisa Kak. dibantu? Iya, mau tes swab, Kak. Gimana ya? Siap, saya antar ke tempat lokasinya ya. Oh, boleh. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Siap, Bukan di sini, Kak? Bukan sini, orang ke sono. Oh iya. Lu gimana?
Nanti sebelumnya kita mau isi formulir dulu, karena itu udah jadi memang prosedurnya. Nanti Mas bantu isi formulir sebelum kita lihat nanti pemakaian APD untuk analisnya seperti apa. Oh, oke, siap. Silakan Mas, kita duduk sini dulu ya. Kak, aku pengen tanya dulu, ini kenapa bikinnya di sini ya? Luar Kenapa ya? tidak di dalam, Kak? Karena memang kita kan membutuhkan sirkulasi udara. Karena kan memang tahu sendiri ya, kalau virus itu kan mereka berputarnya di udara yang dingin. Untuk saat ini makanya kita taruh di luar, biar sirkulasi udara yang bagus ya udara seperti ini. Menghindari karena si adanya virus virusnya tuh tersebut. berkembang di udara dingin ya, Kak? Betul sekali. Oke, berarti di kutub dia banyak banget dong, Kak, virus. Saya nggak tahu kalau itu sih ya. Kan Saya belum dingin. pernah ke kutub soalnya. Iya. Sama kulkas juga kayaknya banyak virusnya. Oke, silakan Kak, aku ke bawah. Langsung aja ya Mas ya. Silakan siap. Mas. Nah, jadi buat pekerja yang ada di Rumah Sakit Sin Carolus ini, dalam pemakaian APD-nya ini sudah sesuai dengan anjuran pemerintah. Berlapis-lapis lah. Banyak banget lapisnya, tadi lu bisa lihat sendiri kan, seperti apa kan. Karena kita tahu sendiri, pekerja yang ada di rumah sakit itu merupakan garda terdepan dalam memerangi COVID-19 ini. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi kalau mau ke rumah sakit. Aman. Nah, pasti kalian baru ngeh tuh, kok Sin Carolus? Bukannya Saint Carolus? Tuh, kebanyakan orang taunya Saint Carolus kan? Gue juga baru tahu kemarin. Dikasih taunya, jadi dibacanya ST itu Sin Carolus, bukan Saint Carolus. Mbak, boleh ngobrol bentar? Itu nanti diapain sih, Mbak? Itu kalau swab itu? Nanti swabnya ada pengambilannya 2 kali di tenggorokan sama di hidung kanan kiri. Oke, yang di tenggorokan diapain tuh? Nanti mulutnya dibuka, lidahnya dikeluarin, bilang A gitu. Nah nanti saya bantu sama alatnya untuk menekan lidahnya biar agak buka. Emang rasanya agak enak sih paling. Oke. Kalau yang di hidung? Di hidung nanti rileks aja. Dimasukin sama kayak cotton bud hidung itu, cotton bud telinga. Nah itu nanti emang agak dalam. Masukin ke Iya, dalam. yang penting jangan dilawan. Kalau dilawan biasanya agak perih. Lemesin aja gitu ya, Lemesin jangan aja. dilawan, lemesin Iya, aja. lemesin aja, rileks aja. Jangan nangis gitu doang, nangis lo. Bukan nangis. Lu coba aja colok hidung lu. Emang sakit banget ya? Kagak sakit. Sakitnya di sini. Kak, udah Kak. Nah, gimana rasanya Mas? Nggak enak Kak. Nggak enak ya, tapi nggak apa-apa untuk kesehatan juga kan? Iya Kak. Itu berarti semua tuh emang harus prosedurnya harus sampai dicolok mulut sama Harus seperti itu. hidung nih Kak. Rasanya sangat ke dalam banget, cuma kalau enggak nanti dia DNA-nya nggak akan terlihat. Oh, bener. Nah, kalau udah kayak gitu hasilnya saya terima kapan Kak? Hasilnya 2 kali 24 jam, nanti setelah itu dari pihak rumah sakit akan menghubungi pasien. Nanti jadi Mas akan kita hubungi untuk ambil hasil. Hasilnya 2 hari ya. Betul. 2 hari. Oke. Nah, aku pengen nanya Kak. Ini kan pasti banyak orang orang awam di luar sana yang berpikiran takut ke rumah sakit nih. Betul. Karena kan rumah sakit kan tempat ya bisa dibilang ya penyakitnya kumpulnya di sini semua gitu loh. Apalagi COVID sekarang gitu loh. Itu penanganannya gimana sih Kak sekarang tuh standar kesehatannya gitu, protokol kesehatannya gimana? Oke. Kalau untuk standar sebenarnya rumah sakit sama, cuma karena memang kita saat ini sedang ada COVID, standarnya pasti bertambah. Kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Contoh pertamanya aja mungkin kita harus menggunakan masker. Di situ tuh nanti ada area. Kita ketika masuk rumah sakit semua itu harus wajib pakai masker. Wajib pakai masker untuk anak kecil, dewasa, orang tua semua wajib. Nah nanti dari petugas kita pun atau petugas medis semuanya wajib semuanya pakai masker. Kita semuanya udah terlindungi. Jadi ketika pasien datang mereka tuh akan merasa safety. Tapi dari awal kita akan kasih lihat semua dari security, dari masuk semuanya udah menggunakan masker dengan hand sanitizer semuanya lengkap nanti. Nah, kalian tadi udah lihat, udah dengar sendiri seperti apa itu petugasnya memakai APD dengan lengkap kan. Jadi nggak usah takut lagi, pasti aman. Mau kalian mau swab, mau
rapid, mau apapun itu pasti aman. Kalau gua pegel megangin kamera gitu, perlu nggak tes swab? Ya nggak perlu dong. Tinggal koyo aja, tempelin koyo. Kalau mau sampai swab test, tangan lu harus keringetan, harus demam, harus batuk tuh tangan lu, baru lu swab tangan lu. Nah sebelum itu, sebelum Mas nanya-nanya juga nih, saya mau ngajak Mas nih sambil ngobrol-ngobrol. Kita ke dalam rumah sakit aja, biar lihat gimana protokol kesehatan sama keamanan kita di sini. Boleh, kita langsung buktikan saja, John. Yo, John. Kita ikutin dulu protokolnya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan, boleh cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Oke, siap. Oh, udah touchless ya. Mau ada keperluan Bapak? mau lihat-lihat protokol kesehatan rumah sakit seperti apa boleh, sekarang ya, itu. silakan, Pak. Oke. Ini apa, Bu? Pak. Stiker. Warna hijau ya. Ya, Bapak ya. Ini maksudnya ada warna apa lagi, Pak? Ini ada warna merah, Merah sama. Warna hijau dan ada warna biru. Oh, itu Kenapa artinya pasien dikasih warna hijau? Setiap pasien yang tidak demam 36, tidak ada batuk pilek, gejala demam, sesak, kita berikan warna hijau, biasanya pasien vaksin. Tapi kalau ternyata pasien saya ukur suhu di atas 37,5, ada gejala batuk, pilek, demam, kita tempelkan stiker berwarna merah. Gunanya karena ada area penunggu pasien, ada area yang berwarna hijau, ada area yang berwarna merah. Oh, nanti dipisah. Iya, dipisah. Jadi Oke. bila Bapak kami tempelkan stiker yang berwarna hijau, Bapak menunggu di area yang stiker berwarna hijau. Jadi jangan lupa jaga jarak, menghindari diri, ada penanda. Biasanya kita infokan gitu. Berarti dipisahin yang sakit mana yang sehat mana. Aman berarti. Gitu. Oke. Ya, silakan, Pak. Terima kasih. Nah, bisa lihat sendiri itu masuknya aja harus ditodong senjata. Bukan, itu pengukur suhu. Cek suhu, ditanyain lagi sakit apa atau tidak, ditempelin tuh kan sampai warna-warna tempelannya gitu. Sampai masuk pun semua udah barcode, udah nggak ada sentuh. Semuanya berjarak, petugas kebersihannya pun bersih-bersih terus. Jadi emang tidak ada lagi yang perlu ditakutkan untuk rumah sakit. Ini udah sistem barcode, scan barcode. Jadi mau ngapa-ngapain aja udah pakai barcode. Sebenarnya katanya bisa pencet tapi selalu dilelap kan, tapi tidak kecapean dong gitu loh. Ada yang pencet lelap, ada yang pencet lelap. Kasih barcode, tinggal tunjukin handphone, kelar, daftar gitu. Aman, berarti mengurangi sentuhan semua. Jelasin sih. Jadi di sini itu udah ada juga sistemnya kalau untuk semua karyawan, untuk jaga ya yang tadi Mas sempat nanya kan protokol keamanan seperti apa. Nah di sini karyawan kita, petugas medis, semuanya staff-staff sampai ke bagian pembersih-pembersih semua itu semuanya di swab secara rutin Mas, berkala. Jadi tanpa diketahui orang banyak, kita akan melakukan itu untuk menjaga juga. Jadi dari situ awalnya, jadi semuanya kejaga aman. Pasien tidak perlu tahu, tapi kita menjaganya dari awal sesuai anjuran pemerintah. Nah, kalau misalkan emang benar-benar harus dirawat Oke. di rumah sakit itu gimana protokolnya? Nah, saya mau kenalin Mas sama Ketua Komite Perawatan. Dia akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang rawat inap. Saya mau ajak Mas ke atas untuk langsung ke lantai 2 kita rawat inap ya. Let's go. Siap. Mas Kam, lu di mana? Sini. Oh iya. Iya. Soalnya kan nggak boleh ngadep-ngadep kan. Benar. Semuanya udah ini. Oh, udah sampai ya? Iya, udah sampai. Oh, udah. Iya, Mbak. Mbak. Hei. Di sini. Mbak. Ayo. Sekarang saya mau kenalin Mas sama Ketua Komite Perawatan kita di sini. Oh, oke. Ada dengan Ibu Bekti. Halo Silakan Ibu kenalan. Bekti. Mas. Saya Steve. Nanti dari Ibu Bekti akan membantu menjawab pertanyaan dari Mas. Ibu Bekti, aku pengen tahu nih Bu ya. Kan aku sebagai orang awam nih dalam masa COVID kayak gini kan merasa lihat rumah sakit tuh kayak takut banyak virus, bakteri gitu loh. Nah, aku pengen tahu protokol kesehatan yang dilakukan kalau misalkan orang yang mau nggak mau harus dirawat di rumah sakit nih Bu. Di rumah sakit ini, itu kayak gimana sih? Apakah berbeda dari sebelum COVID dan sekarang atau kayak gimana Bu? Iya, memang saat ini pasien-pasien secara umum tuh takut untuk datang ke rumah sakit. Betul. Gitu.
Nah, oleh sebab itu, kita sebagai rumah sakit juga mensiasati supaya pasien-pasien yang perlu dirawat tidak takut datang ke rumah sakit. Gitu. Ya, salah satunya menggunakan APD, ya, alat pelindung diri. Jadi untuk semua petugas yang dinas itu menggunakan APD yang sebelumnya mungkin ada kekhususan, tidak semuanya menggunakan gitu ya. Tapi untuk sekarang menggunakan APD semua ya. APD ada level 1, level 2, level 3. Oh, ada level-level kan? Ada, ya. Tergantung tingkat risiko dan paparan terhadap penyakit sendiri gitu ya. Nah, khusus untuk di sini ini ruang perawatan Maria namanya ya. Ini dikhususkan untuk pasien-pasien yang pasca persalinan dan juga pasien-pasien yang sifatnya non infeksius, tidak menular. Jadi misalnya pasien operasi kan sehat, misalnya operasi appendix atau usus buntu bisa ditempatkan di sini. Berarti yang terinfeksi, penyakit yang terinfeksi itu beda sendiri ya? Beda, ya. Berarti aman. Jadi dipisahkan. Nah, kemudian selain itu juga setiap kali kunjungan ke pasien, dari satu pasien ke pasien yang lain, misalnya menggunakan APD sarung tangan, ganti satu dengan yang lain. Dan gantinya di depan pasien gitu supaya tahu nih, oh ini baru gitu. Biar pasiennya menyaksikan langsung kalau memang steril gitu. Betul, iya. Nah, kalau dari segi kalau misalkan di luar kayak misalkan si pemerintah menganjurkan semuanya kapasitasnya dikurangin 50%. Kayak mobil jadinya 50%, orang tempat kantor juga 50%, semuanya tempat kumpul itu 50%. Apakah rumah sakit mengurangi juga itu atau tidak, Bu? Ada, kita melakukan itu. Jadi untuk pasien-pasien yang dirawat, khususnya misalnya di kelas 3 misalnya gitu ya, itu kan bednya lebih dari 1, misalnya ada 4 gitu. Jadi ada 1, 2, 3, yang tengah kita kurangi sehingga ada jarak yang cukup untuk memisahkan satu pasien dengan pasien yang lain. Gitu. Kelas 2 ada berapa? Kelas 2 ada 4 tempat tidur, kebetulan luas. Gitu. Jadi tidak perlu dikurangi. Yang penting gitu. Jaraknya dijaga. Betul, jaraknya sudah memenuhi lebih dari 1,5. Gitu. Kalau kelas 1 berapa tempat tidur? Kelas 1 2 tempat tidur. 2 tempat tidur. Ya, berarti cukup, otomatis sudah ujung-ujungan. Betul. Jadi kalau yang kelas 3 nih yang itu kita kelas 3 kurangin. yang dikurangin gitu. ya. VIP Gitu. sih otomatis sendiri lah, Bu. Betul, ya. ya. Ada VIP juga ya? Ada, ya sendiri juga. Ya. Berarti kalau VIP sendiri, VIP nggak ada tempat tidurnya? Oh enggak dong, ada dong, ada. Justru Pak cerita itu paling mewah. Ada, ya. Nah, bagaimana dengan orang yang emang sakit, Bu? Emang udah sakit tapi dia nggak mau dirawat, itu nggak mau ke rumah sakit gitu. Itu ada tindakan khusus nggak sih dari pihak St. Carolus ini? Oh, ada ya. Sesuai dengan anjuran pemerintah juga, kami memfasilitasi untuk konsultasi online, gitu ya. Jadi pasien bisa telepon kemari, kemudian menyampaikan keluhan-keluhannya, kemudian nanti dokter akan mendeskripsikan dengan apa ini, gitu. Tentu ada persyaratannya apa yang harus disampaikan, kemudian dokter akan memberikan advice, itu satu, ya. Kemudian bisa juga kalau memang butuh tindakan dan memang itu bisa dilakukan di rumah, kami akan datang ke rumah. Bisa ada datang pelayanan kesehatan di rumah, ya. Delivery service, guys. Ya, betul. Ya, jadi tapi melalui diskusi dulu, kita tahu penyakitnya apa. Kalau memang tidak mungkin dilakukan di rumah, kami jemput. Kami jemput, kami bawa ke mari, gitu. Berarti emang semuanya udah memfasilitasi, udah ada, tinggal Anda ngomong aja udah, kasih tahu kondisinya seperti apa. Oh, gitu ya. Oke, terakhir Bu, aku pengen tanya nih Bu. Kalau di St. Carolus ini tuh menerima pasien COVID atau enggak sih Bu? Kami bukan rumah sakit rujukan. Kami bukan rumah sakit rujukan, tapi semua pasien yang datang kami layan dengan baik, semua tanpa membedakan. Gitu. Kemudian melalui pintu-pintu kita screening, kemudian kalau memang ternyata terdeteksi, ya kami berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan. Berarti tidak menerima tapi tidak menolak pasien, juga iya, gitu ya. Betul. Tetap kita layani semua pasien yang datang. Gitu. Melayani dengan hati. Siap. Oke, Ibu, maafkan saya sudah mengganggu waktunya. Saya pengen pulang aja habis ini. Tapi ada pelajaran yang saya dapat setelah lihat swab test tadi, lihat kondisi rumah sakit. Mereka ini adalah garda terdepannya
COVID virus ini loh. Jadi tolong hargai dengan kita pakai masker, kita jangan ngumpul-ngumpul. Tolong itu aja sih, karena mereka udah bekerja dengan sepenuh hati, dengan maksimal. Tapi kalau orang-orang di luar sana tidak menghargai, gampang ketular ya sama-sama aja dong. Percuma, kita nggak akan menang dari virus ini. Oke, kalau gitu Ibu Bekti, Kakak Christine terima kasih waktunya mengganggu. Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Udah, gue pulang. Nah, sudah jelas dong. Kita tidak perlu lagi merasa takut ke rumah sakit. Semuanya aman kok. Mulai dari protokol kesehatan yang sudah standar yang dianjurkan pemerintah. Pakai APD lengkap semuanya. Kita pun yang datang, orang awam yang datang pun tidak bisa seenak-enaknya. Dari awal masuk aja sudah disortir semuanya. Jadi, harusnya kita merasa aman di rumah sakit. Tapi, kalian kan udah lihat betapa beratnya itu petugas-petugas pakai APD berapa lapis. Kencing susah, kayak gitu-gitu. Aduh, tolong dong, hargai mereka dengan menghargai nyawa lu sendiri. Pakai masker, social distancing, kalau bisa tetap di rumah untuk mencegah penyebarannya COVID ini. Oke? Gimana Mas Kam? Udah nggak takut lagi ke rumah sakit dong? Sekarang udah enggak dong. Ini besok gue mau pergi ke sana lagi. Ngapain? Jalan-jalan aja gitu liburan, kan udah nggak takut. Ya nggak liburan juga dong, hei di situ, hei. Steve mana ya? Mau pulang katanya. Steve? Mana sih? Nggak ada. Steve? Steve? Buset. Kenapa? Ngapain lu di sini? Kamar gua.